Pada video kali ini akan dibahas materi tentang membandingkan dua varian populasi dengan menggunakan software Excel. Pengujian terhadap varian dan simpangan baku pada dua populasi ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan varian antara dua populasi tersebut. Uji varians dua populasi dilakukan sebelum uji rataan dua populasi dengan variansi tidak diketahui untuk menentukan ragam dianggap sama atau berbeda. Distribusi statistik yang digunakan pada pengujian ini adalah statistik distribusi F. Langkah-langkah pengujiannya adalah dengan menetapkan hipotesis, menghitung statistik uji, menentukan nilai titik kritis, menetapkan keputusan, dan menarik kesimpulan. Dua populasi independen dengan ukuran sama dapat memiliki nilai min yang setara namun memiliki variansi yang berbeda yang dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing populasi. Untuk mengujinya menggunakan persamaan berikut. F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Untuk membandingkan persamaan varians keduanya, maka hipotesisnya dapat dinyatakan sebagai berikut. H0 ialah ragam 1 sama dengan ragam 2. H1 ialah ragam 1 tidak sama dengan ragam 2. Dalam perhitungannya, nilai S1 kuadrat yang merupakan pembilang atau numerator diisi oleh varians yang terbesar antara kedua populasi, sehingga tingkat signifikansi adalah alfa per 2 karena memiliki dua ujung. Jika ingin membandingkan salah satu varians lebih besar dari yang lainnya, maka hipotesisnya dinyatakan sebagai H0 ialah ragam 1 kurang dari atau sama dengan ragam 2 dan H1 ialah ragam 1 lebih dari ragam 2. Dalam perhitungannya, populasi pertama diposisikan memiliki varian yang lebih besar, sehingga S1 kuadrat juga diisi oleh varian yang terbesar. Tingkat signifikansinya adalah alfa karena satu ujung. Kemudian, kita masuk pada langkah-langkah pengujian yang terdiri dari menetapkan hipotesis, menghitung statistik uji, menentukan titik kritis, menetapkan keputusan, dan menarik kesimpulan. Langkah yang pertama, yaitu menetapkan hipotesis. Hipotesis yang ditetapkan tergantung pada jenis pengujian, yaitu uji dua arah dan uji satu arah, di mana uji satu arah terdiri lagi menjadi dua jenis, yaitu uji satu arah sisi kiri dan uji satu arah sisi kanan. Kemudian, langkah yang kedua, menghitung statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji distribusi F, yang rumusnya adalah sebagai berikut. F hitung sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, dengan keterangan F hitung sama dengan nilai F hitung. S1 kuadrat sama dengan varian sampel untuk populasi 1 dan S2 kuadrat sama dengan varian sampel untuk populasi 2. Langkah ketiga, menentukan titik kritis. Nilai titik kritis diperoleh dari tabel distribusi F. Nilai titik kritis
sangat tergantung pada tingkat signifikansi yang digunakan dan derajat bebas V1 dan V2, di mana V1 sama dengan N1 kurang 1 dan V2 sama dengan N2 kurang 1. Untuk tabel distribusi F bisa dilihat di samping. Langkah keempat, menetapkan keputusan. Keputusan yang ditetapkan tergantung pada hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan tolak H0 jika F hitung kurang dari F1 kurang alfa per 2. Keputusan tolak H0 jika F hitung kurang dari F1 kurang alfa. Keputusan tolak H0 jika F hitung kurang dari F alfa. Dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil sesuai dengan keputusan yang ditetapkan pada langkah sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membandingkan varians dua populasi dengan menggunakan Excel. Di sini kita punya data mengenai harga saham dua perusahaan perbankan tiap bulannya pada tahun 2020. Sebelumnya, pastikan terlebih dahulu bahwa Microsoft Excel yang akan digunakan sudah terinstal menu Data Analyst. Jika belum, maka install terlebih dahulu. Caranya, masuk pada menu File, klik Option, kemudian klik Add-ins, lalu klik Manage, pilih Excel Add-ins, klik Go. Setelah muncul menu pilihan, pilih Analysis Toolpath, lalu klik OK. Tunggu beberapa saat, maka data analis bisa kita lihat pada menu data. Selanjutnya, kita klik menu data, lalu klik Data Analyst. Setelah muncul Analysis Tools, pilih F-Test to Sample for Variances, klik OK, lalu pada menu Input, untuk variabel 1, pilih kolom data sampel pertama, kolom data BMRI, pilih keseluruhan datanya, kemudian begitupun pada variabel 2, pilih keseluruhan kolom pada data AGRO. Lalu pada alfa, kita input 0,05. Untuk output option, pilih output range dan klik di sel mana yang ingin kita tempatkan hasil outputnya. Klik OK, maka outputnya akan muncul seperti berikut. Pada table outputnya, bisa kita lihat ada mean dari kedua variabel. Lalu, ada nilai varian, ada observations atau banyaknya data yang ada,
yaitu 12. Kemudian df adalah derajat kebebasan untuk masing-masing sampel. F adalah F statistik. Sebuah statistik F mendekati 1 memberikan bukti bahwa varian sampel adalah sama. Semakin tinggi statistik F, semakin kecil kemungkinan bahwa hipotesis 0 benar. Selanjutnya, ada one tail yang menyatakan probabilitas. Dan ada juga F critical one tail, yaitu nilai kritis diambil dari distribusi F 0,05. Hal yang perlu menjadi catatan untuk kita di sini adalah jika varians adalah sama, maka F-test akan 1. Untuk keputusan tolak H0 bila nilai statistik uji jatuh dari wilayah kritik, di mana V1 sama dengan N1 kurang 1 dan V2 sama dengan N2 kurang 1. Selanjutnya, untuk mengambil keputusan tolak atau terima H0, maka kita bisa lihat pada p-value one tail. Nilainya kita kali 2 dan kita bandingkan dengan nilai alfa. Jika nilai p-value lebih besar dari nilai alfa, maka kita terima H0. Namun, jika nilai p-value lebih kecil daripada alfa, maka kita tolak H0. Nilai p-value di sini lebih kecil daripada alfa 0,05. Maka dari itu, kesimpulannya adalah kita tolak hipotesis 0, yaitu ragam 1 tidak sama dengan ragam 2. Selanjutnya, jika nilai alfa kita rubah menjadi 10% atau 0,1, yang akan berubah hanya nilai F kritik one tail. Nilai p-value di sini lebih kecil daripada alfa 0,1. Maka dari itu, kesimpulannya tetap adalah kita tolak hipotesis 0, yaitu ragam 1 tidak sama dengan ragam 2. Maka dari itu, jika kita akan melakukan uji T untuk kerataan, maka kita akan gunakan rumus uji T untuk varians yang tak sama. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.